Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bernafas di kehidupan yang insya Allah barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin wal hadirat, masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya memiliki orientasi nilai-nilai budaya yang diarahkan pada kehidupan dalam peradaban masa kini. Kebiasaan masyarakat modern adalah mencari hal-hal yang mudah, sehingga penggabungan nilai-nilai lama dengan budaya birokrasi modern diarahkan pada kenikmatan pribadi. Hal ini menjadi PR bagi para dai di zaman modern sekarang ini. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Problematika Dakwah dalam Masyarakat Modern. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Surah At-Taubah al-ayah 1 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah memerintahkan kita untuk selalu berdakwah di dunia. Dakwah adalah kegiatan yang mengajak dan menyeru manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Meski misi dakwah dari dulu hingga sekarang tetap sama, yaitu mengajak umat manusia ke dalam sistem Islam, namun tantangan dakwah berupa permasalahan umat berubah dari waktu ke waktu. Ada problematika besar yang dihadapi dakwah dalam masyarakat modern di era kontemporer ini. Antara lain, yang pertama, pemahaman masyarakat secara umum. Dakwah lebih diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komunikasi lisan atau tabligh, sehingga kegiatan dakwah lebih berorientasi pada kegiatan perkuliahan. Yang kedua, masalah epistemologis. Dakwah di era sekarang tidak hanya bersifat rutin, temporal, dan instan,
tetapi dakwah membutuhkan paradigma ilmiah. Dengan adanya ilmu dakwah, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah strategis dan teknis dapat dijadikan acuan melalui teori-teori dakwah. Yang ketiga, masalah yang melibatkan sumber daya manusia. Dakwah adalah masalah konkret yang nyata, bukan hanya sebagai perintah Allah. Selama ini para ahli dakwah kita umumnya fokus pada dakwah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak melihatnya sebagai masalah yang konkret dan nyata yang membutuhkan solusi operasional lebih lanjut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tadi, tidak cukup hanya menjalankan program dakwah konvensional, sporadis, dan reaktif, tetapi juga harus profesional, strategis, dan proaktif. Dengan demikian, opini masyarakat tentang Islam menjadi baik. Timbul perasaan senang dan simpati yang pada akhirnya ingin mengelompokkan diri menjadi kelompok muslim yang taat. Menghadapi sasaran dakwah yang semakin kritis dan tantangan dunia global yang semakin kompleks saat ini, maka diperlukan untuk mampu bersaing dalam pertukaran informasi yang semakin kompetitif. Ada beberapa rencana kerja dakwah yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan umat saat ini. Yang pertama, berfokus pada kegiatan dakwah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Yang kedua, menyiapkan profil strategis muslim untuk disuplai ke berbagai lini kepemimpinan nasional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga, menjadikan peta sosial umat sebagai ummah sosial sebagai informasi awal untuk pengembangan dakwah. Yang keempat, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah, baik internal maupun eksternal. Yang kelima, mendirikan pusat studi dan informasi bagi masyarakat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan budaya bagi umat Islam. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dakwah tidak diukur dari gelak tawa atau tepuk tangan para pendengarnya, dan bukan pula dari ratapan mereka. Keberhasilan dakwah dapat dilihat dari bekas-bekas yang tertinggal di benak para pendengarnya atau tercermin dari perilakunya. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dakwah Islam harus dilaksanakan secara efektif. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan proses dakwah, efektivitas dakwah dapat diukur dari tingkat keberhasilan dakwah dalam mencapai tingkat output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu terbentuknya kondisi Islam. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sedikit banyak mohon dimaafkan. Segala yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada yang salah datang dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Syukran ala kulli istimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.